PDIP mendorong kewenangan Polri dikurangi bahkan bila perlu di bawah Mendagri. Hal ini terus dinarasikan oleh politisi partai berlambang banteng tersebut. Salah satu politisi yang paling kencang menyuarakan hal tersebut adalah Deddy Sitorus. Presiden. Jadi secara moral dan secara substantif, pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, ya, terstruktur, sistematis dan masif. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PD Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando, dan beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan kepolisian Republik kita dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi, dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa, karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan ini membawa kami kepada pemikiran, meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan Jenderal Listio, Bayangkara Negara, tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah
sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI, atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian. Dan ini bukan lahir dari rasa benci. Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang. Tetapi ternyata dari apa yang terjadi, dari laporan yang kami terima, dari pemahaman masyarakat banyak, bahkan termasuk di gedung DPR, justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi kita. Dan ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian. Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak. Ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian, masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada. Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpinan Listio Sigit. Kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan, jangan biarkan dibawa terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit. Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian di sidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini. Yang kedua, dari segitiga ini ada yang namanya PJ kepala daerah. PJ kepala daerah ini semua berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya lah menjadi tugas mereka memastikan tidak ada yang namanya PJ kepala daerah menjadi alat tim sukses pasangan calon di dalam kontestasi pilkada. Di dalam RDP dengan Menteri Dalam Negeri, saya sudah menyampaikan secara langsung, secara tegas, betapa banyak kegiatan ilegal dari PJ kepala daerah. Sumatera Utara sangat telanjang, Sulawesi Utara sangat telanjang tempat. Tetapi sejauh yang kami amati, seolah-olah itu menjadi tugas Gakumdu, menjadi tugas Bawaslu. Padahal kita tahu Bawaslu ini, saya sudah RDP juga kami dengan Bawaslu, mereka mengakui banyak sekali temuan laporan pelanggaran. Mulai dari PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota, hingga Kepala Dinas, hingga Camat, hingga Ketua RT atau Kepling kalau di Sumatera Utara. Di Deli Serdang, bansos dan money politik ditemukan di rumah orang tua salah satu camat, yang kemudian dibagi-bagikan oleh struktur di bawah. Kami tidak takut kalah. Kami tidak ingin selalu menang. Tapi kami ingin kontestasi ini berjalan dengan semangat yang ditentukan oleh undang-undang, luber dan jur ini. Sebenarnya kan begini, PDI Perjuangan tidak mungkin mengkhianati cita-cita reformasi.
ketika Ibu Megawati memutuskan untuk memisahkan Polri dan TNI, itu berangkat dari kesadaran untuk membangun budaya sipil, sehingga Polri sebagai lembaga sipil yang dipersenjatai itu diberikan kemandirian, independensi untuk menjaga, mengawal, melindungi, melayani masyarakat dan tentu segala aturan perundang-undangan dan konstitusi secara presisi gitu ya. Mereka punya sumpah yang namanya Tribrata dan Catur Prasetya, yang kalau dilihat butir per butir itu sungguh-sungguh satria sifatnya ya. Tapi yang kita alami kan selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayomannya terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa. Tidak saja di tingkat bawah, di mana banyak sekali oknum Polri yang kemudian terlibat narkoba, perkelahian dan segala macam, ya banyak sekali kita temui. Tapi sudah sampai ke pucuk hingga kejadian Sambo kemarin, kita melihat betapa mengerikan. Lalu kita lihat juga kasus di mana seorang petinggi kepolisian, seorang Kapolda terlibat dalam jual beli narkotika, ya. Jadi ini satu teriakan dari nurani kami yang bersih dan jernih, agar institusi Polri ini melakukan introspeksi ke dalam. Apakah mau seperti ini lembaga Polri yang menjadi benteng masyarakat sipil, kemudian menjadi institusi yang mengangkangi namanya peraturan, hukum, perundang-undangan, yang ikut mengintimidasi masyarakatnya, cawe-cawe di bidang politik. Kalau institusi Polri sebagai benteng masyarakat sipil kemudian tunduk pada kekuasaan, maka masyarakat sipil rentan menjadi korban kesewenang-wenangan. Itulah yang ingin kami koreksi. Dan itu sejalan dengan dukungan yang kami terima dari masyarakat luas, baik dari insan bayangkari negara sendiri, Polri, yang berkomunikasi dengan kami, baik itu masih aktif maupun pensiunan, bahkan dari TNI, semua kelompok masyarakat sipil, intelektual, politisi, semua merasakan kebutuhan agar Polri melakukan introspeksi ke dalam, memperbaiki diri. Sebagai benteng konstitusi, benteng masyarakat sipil, Polri harus berbenah. Polri harus mengevaluasi diri. Itu yang kami ingin sampaikan. Jadi kalau misalnya ada 7 fraksi belum apa-apa sudah menolak wacana itu, ya silakan nanti kita lihat bagaimana masyarakat sipil, bagaimana kaum terdidik, kaum intelektual, akademisi. Sebab ini bukan soal politik. Soal institusi Polri yang profesional dan presisi, itu soal kebudayaan sipil kita, soal budaya sipil, ya. Jadi kalau budaya sipilnya rusak, maka demokrasi akan berjalan mundur. Itulah kepentingannya. Maka saya kira dalam setiap zaman dipersilahkan kita melakukan evaluasi. Kenapa tidak dilakukan dulu misalnya oleh DPR untuk melakukan evaluasi secara jernih? 2 tahun yang lalu wacana mengembalikan Polri di bawah Kemendagri seperti pada awal-awal Republik berdiri itu sangat kencang, ya, baik dari DPR sendiri maupun dari para peneliti, para intelektual, akademisi, itu kencang sekali. Silakan Anda Google, ya. Jadi bagi kami yang paling penting, bagaimana Polri kembali menjadi perkakasnya rakyat, bukan perkakasnya penguasa. Itu yang paling penting. Karena bahayanya akan menciptakan konflik-konflik bersifat gunung es yang suatu saat akan meletup melebihi kemampuan lembaga Polri untuk menangani. Kalau ini kemudian terakumulasi, yang akhirnya akan membuat negara kita terpuruk dalam konflik. Oleh karena itu kami mengimbau, debat ini silakan kita lanjutkan, jangan diputus di tengah jalan. Ini adalah kesempatan bagi Polri mengoreksi diri,
Dan bagi kita semua untuk bersama-sama memahami bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Apa itu? Aturan, perundang-undangan, etika, moral, adab, itu semualah batas kekuasaan. Dan Polri lah sebagai benteng masyarakat sipil menjaga daripada yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih Pak Sekjen.